Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kita itu menyadari dan mewaspadai bahwa kita adalah waspada. Kita bijak, kita mengetahui, kita mewaspadai apa yang terjadi pada diri kita. Kita mewaspadai apa yang terjadi di sekeliling kita tanpa penilaian untung dan rugi. Itu waskita. Waskita adalah ajaran tanpa beban. Dan kalau di kita waskita itu intinya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal bagaimana kita menerjemahkannya pada kehidupan, karena Bang Saleh Purian itu langsung praktek. Kemudian irada itu adalah kembali lagi pada Allah. Apapun kembalikan pada Allah. Jadi waskita itu kita mewaspadai apa yang terjadi pada diri kita. Kenapa nafsu itu lewat aliran-aliran darah? Apa sih yang terjadi pada diri kita? Kenapa kita bisa begitu marah, begitu benci, begitu sedih? Dan ternyata semua itu melalui proses pengajaran. Kita tuh diajarkan untuk marah. Ternyata kita tuh diajarkan untuk membenci. Ternyata kita juga diajarkan untuk sedih. Semuanya melalui proses belajar. Melalui ajaran yang namanya minara. Nah, kita itu dirusak. Makanya kenapa negara kita menjadi begini? Setinggi-tingginya jabatan seseorang, kejauhan jadi koruptor. Gelar hebat-hebat itu terjadi koruptor. Karena kebiasaan itu yang dicontohkan. Tinggal itu sih tahu. Terus bisa benghar. Gajinya sabaraha. Ya pasti gede atau gajinya. Tiap hari gajian, sogokan. Ada proyek, maaf. Nah, ini ajaran minara itu bagaimana cara membuat umat yang mayoritas Islam itu menjadi berpikir benar-benar di bawah. Dan ajaran minara itu kita akan selalu belajar untuk menyalahkan orang lain. Kita selalu membuat pembenaran di dalam otak kita. Yang lain yang salah, kitalah yang benar. Dan kalaupun kita salah, jangan terlihat salah dong. Itulah minara. Itulah ajaran yang selama ini kita dapatkan. Ya. Nah, itulah minara. Jauh dari Islam. Dari kiri ke kanan, kita sengaja dibalikan. Pola pikir kita itu dibalikan. Nah, waskita itu mewaspadai semuanya. Bagaimana kita mewaspadai bahwa sesungguhnya kita itu sedang dikendalikan oleh nafs kita. Itu di waskita. Kita itu sedang dikendalikan oleh segala macam sesuatu yang enak-enak. Dan waskita mengajarkan pada kita bahwa yang namanya nafs itu enak. Yang namanya marah, sedih, benci dan sebagainya itu enak. Marah enak ya? Enak. Sedih enak ya? Enak, makanya diulang-ulang. Iya, sedih itu enak. Benci enak? Enak, makanya ngajak-ngajak orang. Dengan istilah curhat, berbagi kebencian. Enak. Cuma kita tidak mau terlihat jelek dengan mengatakan bahwa marah itu tidak enak, kan, capek, marah itu kan. Coba kalau capek jadi ulang-ulang dong, jangan marah-marah. Coba. Kita tuh nggak sadar, karena kita itu belajar berpikir terbalik. Berhasil mereka tuh bikin kita berpikir terbalik. Mereka berhasil membuat sebuah sistem yang buat kita menjadi semuanya parah, menyedihkan. Berhasil mereka berhasil membuat kita berpikir seperti itu.
mungkin kita masih tidak mau mengakui bahwa marah itu enak. Manusia punya kecenderungan untuk mengulang-ulang sesuatu yang enak, ya kan? Ya, sesuatu yang enak pasti akan kita ulang-ulangi agar keenakan itu berulang-ulang terus kan, ya kan? Ya, makan durian, yang dimakan isinya, bukan duriannya. Isinya, isi dari durian, durian mah apa ya di cangkang-cangkangnya. Isi durian yang kita makan, yang enaknya kita makan, yang tidak enaknya dibuang, begitu kan? Yang tidak enaknya itu kulitnya, buang, habis perkara. Kayaknya perbuatan yang kita yang paling ikhlas itu adalah BAB. Benar-benar ikhlas itu mah. Melepaskan sesuatu dan kemudian kita melupakan. Memberikan tanpa berharap kembali. Hanya memberi tak harap kembali. Itulah perbuatan yang terikhlas kita adalah BAB. Dan buang air kecil, BAK. Nah, di sanalah kita belajar waspada pada diri kita. Kenapa kita mengulang-ulang rasa marah kita? Marah kita pada orang itu. Terus dibahas otak teh, ngebahas. Katanya nggak enak, tapi kenapa ngebahas? So, berarti enak. Otak kita tuh dengan enaknya membahas kemarahan itu. Penyebab kemarahan itu kita bahas. Marah. Karena enak. Dan apalagi lebih enak kalau ada sasaran. Si orang itu yang membuat saya marah. Hina-menghina itu budaya. Kalau Anda diludahi orang, marah nggak? Karena budaya kita mengajarkan diludahi orang marah, diludahi orang itu marah. Tapi kalau di pedalaman Afrika diludahi orang itu tanda cinta. Itu di suku Busmen. Cepot si Tuhan. Karena mereka menganggap ludah itu adalah bagian dari orang yang ada di depan kita. Mereka memberikan bagian itu pada kita. Itu adalah tanda cinta. Marah itu berhubungan dengan yang namanya budaya. Marah itu diajarkan. Di kita sok disirah di gitu-gitu. Di Arab mah, di kita pujian. Marah itu berhubungan dengan kebiasaan. Jadi bukan ajaran di Islam. Tapi enak. Enak. Makanya diulang-ulang terus. Nah, kita itu mengajarkan kita mewaspadai itu. Marah, benci. Itu hubungan dengan budaya juga. Kebencian kita pada penjahat karena dia merugikan. Apalagi pasti boga lalakona elek. Sedih. Nah, ini sedih. Kesedihan kita itu diulang-ulang terus, diingat-ingat terus. Dibagi-bagi pada siapa-siapa, turut berduka cita. Nah, ini di waskita. Irada. Kembali lagi pada Allah. Kembali pada Sang Pencipta. Kembali pada Sang Pencipta. Itu dengan ruku simbolnya. Jadi kita mengembalikan segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Kita itu tidak punya daya dan tidak punya upaya. Ibadah itu adalah ketika kita prosesnya, bukan hasil akhir. Hasil akhir mau urusan Allah. Nah, di bangsa Limuran itu sudah diajarkan prinsip itu. Yang la haula wala quwata illa billah. Dan ayah daya, daya upaya dalam memahami nukawasa. Terus satya. Satya lambangnya begini. Tegak. Seperti setelah ruku sampai Allah liman hamidah. Satya itu kita konsisten di jalan kita. Konsisten. Istiqomah. Nah, selama ini kita mau main selek. Pas di training, wah jadi pindah ke jalan orang kita training iya. Profit. Ya Allah namanya profit. Pasti training iya pindah kan dia. Jadi kita tuh tidak satya,
tidak istiqomah. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.